Dan saya tidak nyangka bahwa yang hadir sebegitu banyak. Tapi mungkin acara berikutnya itu lebih banyak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dari Bapak Presiden Pak Prabowo, dan beliau mengucapkan terima kasih atas doa yang disampaikan dalam rangka Lebaran Anak Yatim ini. Yang kedua, salam dari Bapak Jenderal adik saya, Jenderal Sigit Prabowo, Kapolri kita, Kapolri terbaik menurut penilaian Haidar Ali Institute, Kapolri terbaik sepanjang masa, dan adik saya Susmi Dasko Ahmad yang mewakili rakyat. Beliau kebetulan sekarang saya menjadi wakil ketua DPR. Kita ambil 3 tokoh untuk kita doakan sore hari ini secara bersama-sama. Pertama mewakili eksekutif Bapak Presiden, kedua mewakili penegak hukum Bapak Isyo Sigit Prabowo, yang ketiga mewakili DPR legislatif itu Bapak Susmi Dasko Ahmad, wakil ketua DPR. Seorang negarawan sejati yang sangat sopan, sangat kalem dalam bergerak, juga senyap, tahu-tahu sudah jadi bagus, tidak seperti yang lain-lain yang penting pencitraan. Ini beliau enggak, Pak Susmi Dasko Ahmad. Begitu juga dengan nanti saya Jenderal Sigit Prabowo, Kapolri terbaik penilaian Haidar Ali itu sepanjang masa, Kapolri terbaik. Beliau bekerja dengan yang presisinya yang luar biasa dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa beliau memang Kapolri terbaik yang kita punya sekarang. Jadi itu salam dari tiga beliau itu. Terima kasih yang besar. Dan di kesempatan ini saya ingin menyatakan nanti Pak yang datang ini dicatat, terus nanti hari Rabu ambil beras 10 kilo di rumah Pak Ustadz Ubay. Jadi yang datang dicatat, terus nanti ambil beras premium 10 kilo di rumah Ustadz Ubay bilang hari Rabu. Ingat, nanti dicatat dulu berapa, laporin saya sore ini ambil beras 10 kilo. Nanti insya Allah kita bisa rutinkan acara-acara itu. Yang kedua, anak-anak yatim yang ada tadi 150 tolong dicatat, nanti sekolahnya, biaya sekolah itu full dari saya. Jadi catat semua 150.000, biaya sekolahnya berapa, laporin saya, nanti kita biayai. Semuanya yang hadir 150, kata saya tadi berapa? Nah, ada berapa? 100, 110, 120, 125 dicatat, nanti biaya sekolahnya sampai dengan sarjana kita biayai. Itu dari institut. Perlu diketahui bahwa saya kita dalam rangka nyalon DPR atau menteri atau apapun tidak. Jadi tidak ada hubungannya dengan pencalonan, tidak ada sama sekali. Saya hanya seorang calon lain, calon orang mati. Kita ini semua calon orang mati. Nah, di samping itu perlu saya jelaskan dan perlu diketahui bahwa hitungan saya kebetulan S1 saya elektro-ITB, S2 saya elektro-ITB, saya ambil pembangkit listrik di New York. Jadi saya pernah tulis buku yang isinya fisika modern dikaitkan dengan ajar. Jadi perlu saya lapori secara teori fisika dihubungi dengan Quran. Nanti kita itu pada saat ajar, tadi kebetulan Ustaz yang luar biasa, Ustaz Ahmad Yani yang luar biasa. Kalau saya maunya panjang, biar beliau bicara 1 jam karena dengerin nggak terasa. Tapi karena mungkin waktunya dibatasin, ya sudah, nanti lain kali kita dengerin beliau ceramah 1 jam lebih. Karena memang ini khas, enak. Kata Rasulullah apa? Orang baik adalah orang yang mengingatkan kematian, bukan orang lain. Jadi nanti dalam buku saya tulis itu, nanti kita meninggal, ini kira-kira kalau dipandang dari sisi fisikanya, itu kira-kira begini, kira-kira. Pada saat kita akan diambil nyawa, orang malaikat Israel datang, ngasih tahu, 2 bulan saya malaikat Israel ditugasi Allah untuk ngambil nyawa sampean. Nah nanti apa yang dilakukan? Hampir seluruh manusia itu sama, persis ngomong. Terus negosiasi sama malaikat. Yang malaikat tolong kasih tahu Tuhan kita minta waktu 5 menit saja.
Itu di Quran direkam secara top markotok, bagus banget di Quran. Kita waktu uji mayat ini tadi, begitu lihat di depannya malaikat Israel, dia langsung bicara, saya nggak mampu mandi saja. Kata malaikat Israel nggak bisa, saya ini malaikat bukan orang, bisa lobby, terus korupsi, terus nanti ya sudah boleh namanya, tapi wanita orang itu bukan malu malaikat itu seperti robot, perintah cabut ya cabut. Terus nanti si mayat tadi di Quran direkam secara bagus, nanti bicara. Ya sudah kalau nggak perlu banget, tapi Allah sudah ini nggak bisa buka. Nanti pada akhirnya satu kalau mereka Israel nggak bisa, saya ini malaikat bukan orang, bisa lobby, terus korupsi, terus nanti ya sudah boleh namanya, tapi wanita orang itu bukan malu malaikat itu seperti robot, perintah cabut ya cabut. Terus nanti si mayat tadi di Quran direkam secara bagus, nanti bicara. Ya sudah kalau nggak perlu banget, tapi Allah sudah ini nggak bisa buka. Nanti pada akhirnya satu menit, pada akhirnya mereka itu kepo nanya, kamu mau ngapain? Balik ke dulu 1 menit atau 30 detik, nanti kepo mereka itu. Dan ini hampir pasti terjadi di semua kita yang meninggal. Kata si mayat bilang bahwa di Quran direkam secara bagus. Ada 2. Tapi ujung kata si mayat itu, saya akan menyerahkan seluruh harta yang saya punya. Jadi saya meninggal itu zero, saya nggak punya harta. Saya akan meninggalkan, saya akan mengembangkan seluruh harta yang saya punya. Yang kedua, di Quran disebut saya akan bersujud. Bersujud di situ ternyata Islam ini bukan pengertian sujud, tapi apa? Tapi bersedekah. Saya pengalaman 2 kali menghadapi orang yang meninggal, tokoh masyarakat, duitnya harus banyak. Waktu meninggal, saya hadir, dipegang sama saya. Benar, ini kejadian persis. Sama saya dipegang, terus dia bilang, buang-buang harta saya kau, buang semua harta saya kau. Saya pikir ini belum tinggal. Saya lekerin, itu sampai ini 11 triliun enggak, aset sama duit. Ya buang-buangin harta saya kau, plek tinggal. 2 bulan berikutnya, suaminya sama, cuma suaminya bisa bicara sama saya sama terus pegang tangan saya, narasinya mungkin sama, tapi kira-kira gitu lah. Buangin harta saya kau. Saya bilang, karena sampai ini 81 T, aset dan buang harta, tapi buang semua harta saya kau. Plok. Artinya apa? Pada saat kita meninggal, itu yang paling ditanyakan oleh Allah itu kemana harta tentang kamu serahkan. Jadi saya berpikir, saya bicara dengan satu bahwa kalau bisa hidup itu kamu punya sisa duit hari ini sedekahin, enggak nanti besok cari lagi. Apa Allah kasih? Duit hari ini sedekahin. Jadi jangan pakai ini karena apa? Asal kita nggak ada yang tahu. Nggak ada jaminan nih kalau 5 menit lagi masih hidup, nggak ada. Sesuatu yang pasti mau, tapi sesuatu yang tidak pasti itu waktunya kapan? Itu yang Allah secara bagus direkam di Quran. Nah, terakhir dari saya tegaskan sekali lagi, saya minta bersabar, karena yakin yang hadir ini tahun berapa dicatat, biaya sekolahnya semuanya dari saya sampai dengan selesai dicatat. Terus ibu-ibu yang hadir ini dari saya, jadi ibu-ibu yang hadir di sini dicatat, nanti hari Rabu ambil beras 10 kilo, beras premium. Bukan beras yang bukan beras yang seperti di oleh seseorang lah asal beras. Ini saya berikan beras premium yang paling tinggi harganya, yang paling bagus. Nanti ambil di satu kain 10 kilo masing-masing satu keluarga. Saya usahakan kalau bisa nanti saya dari sini lagi saya kontak pabrik kasih lagi. Nah, berapapun orang yang hadir, jangan sampai nanti kita yang hadir nggak usah, jadi yang hadir aja. Jadi nanti ada keluarganya yang akan nggak usah. Saya minta yang hadir dicatat, terus nanti hari Rabu ambil beras 10 kilo di satu baik. Jadi ini sangat luar biasa, aktivitasnya dahsyat. Nanti kita kurang hadro, apa? Alat hadro. Ya, ustazahnya berapa sih? Ustazah?
20. Terus ustaznya berapa? Ustaznya 15. Ini ada berapa? 15. Ada dipilih 35 orang, saya umrohi. Maksud saya bertahap. Jadi ambil ini kalau sekarang belum boleh umroh karena masih ada perang. Jadi kalau sudah boleh umroh, nanti baru selesai saya berarti separuh dulu. Jadi ambil dari ustazahnya separuh, dari ustaznya separuh ustaz. Berapa orang ini? Berapa tadi? 20 ustazahnya? Ustaznya 15. Yang ini dicatat sama satu baik, yang pasti untuk berangkat yang paling dekat ini saya minta 20 orang dulu untuk berangkat umroh. Satu tadi umroh kali umroh sama uang jaganya sekalian 20 ya. Sekali lagi saya tidak pakai dengan jabatan. Saya tidak calon DPR, saya tidak calon gubernur, saya tidak calon apapun. Jadi ini unik karena kecintaan saya sama rakyat Indonesia. Dan tersebut bukan beras yang bukan beras yang seperti di oleh seseorang asal beras. Ini saya berikan beras premium yang paling tinggi harganya yang paling bagus. Nanti ambil di pusat UKM 10 kilo masing-masing satu keluarga. Saya usahakan kalau bisa nanti saya dari sini lagi saya ke Pak kasih lagi. Nah, berapapun orang yang hadir, datang jangan sampai nanti kita yang hadir nggak usah. Jadi yang hadir aja. Jadi nanti ada keluarganya yang datang nggak usah. Saya minta yang hadir dicatat. Terus nanti hari Rabu ambil beras 10 kilo di pusat ibadah. Jadi ini sangat luar biasa. Aktivitasnya dasar. Nanti kita apa? Kurang hadro. Apa? Alat hadro. Kurang. Ya, ustazahnya berapa sih? Ustazah? 20. Terus ustaznya berapa? Ustaznya 15. Ini ada berapa? 15. Ada dipilih 35 orang, saya umrohi. Maksud saya bertahap. Jadi ambil ini kalau sekarang belum boleh umroh karena masih ada perang. Jadi kalau sudah boleh umroh, nanti baru selesai saya berarti separuh dulu. Jadi ambil dari ustazahnya separuh, dari ustaznya separuh ustaz. Berapa orang ini? Berapa tadi? 20 ustazahnya? Ustaznya 15. Yang ini dicatat sama satu baik, yang pasti untuk berangkat yang paling dekat ini saya minta 20 orang dulu untuk berangkat umroh. Satu tadi umroh kali umroh sama uang jaganya sekalian 20 ya. Sekali lagi saya tidak pakai dengan jabatan. Saya tidak calon DPR, saya tidak calon gubernur, saya tidak calon apapun. Jadi ini unik karena kecintaan saya sama rakyat Indonesia, kecintaan saya sama teman-teman dari Masro Nusantara dan kecamatan Cilandas. Jadi saya akan terjadi apapun. Gak usah milih saya karena memang saya tidak nyalon apapun. Gak usah seperti saya hanya minta doa untuk 3 orang ini rakyat Indonesia. Pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto supaya memimpin Indonesia dengan baik. Kedua, itu saya minta itu aja, doanya itu aja. Yang kedua, Jenderal Listio Sigit Prabowo supaya sukses hidupnya, keluarganya, dan beliau menjalankan amanah sebagai Kapolri menurut penilaian saya Kapolri terbaik sepanjang masa menurut penilaian saya. Yang ketiga, Susmi Janko Ahmad, wakil ketua DPR yang saya ambil untuk mewakili rakyat karena dia anggota DPR, wakil ketua DPR. Saya ambil beliau mewakili rakyat Indonesia untuk kita doakan bersama. Saya hanya minta itu aja, lebih enggak. Jadi
nanti setelah ini mungkin nggak berlama-lama lagi, tolong dicatat yang hadir di sini. Hari Rabu ambil beras premium 10 kilo. Terus yang nggak pakai tepuk tangan, bukan saya nggak butuh uang, enggak, saya nggak butuh lagi. Saya hari ini mendeklarasikan sebagai saudaranya ibu-ibu sama bapak-bapak sekalian. Siapa yang melahirkan aku, saudara sekalian, bukan siapa-siapa. Nggak ada, saya nggak urusan dengan jabatan, nggak urusan dengan apapun. Urusan saya dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya hanya minta sekali lagi untuk doakan pemimpin kita, Presiden Prabowo, Susmika Kuamat, dan Jenderal Istri Prabowo. Itu aja dari saya, dan mungkin nanti setelah ini tolong di ATB 20 orang berangkat pada kesempatan pertama umroh nanti. Nanti dari saya mungkin ada 20 dulu dari Ustaz dan Ustaz di sini. Umroh terus uang jajannya dihajar. Terus beras 10 kilo premium, beras bagus, dibagikan kepada seluruh yang miskin. Nanti tolong diambil di atas. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.